Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas KB3 yang materinya yaitu pengembangan model atau media pembelajaran. Adapun materi hari ini menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Sebelum kita melakukan, Ibu perkenalkan dulu, nama Ibu Siti Hayati Lubis, SPDI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pengertian pergaulan bebas menurut Kamus Bahasa Indonesia, pergaulan merupakan berteman atau bermasyarakat. 2. Bebas artinya sendiri, memiliki arti tidak terhalang, tidak terikat aturan. Jadi, pergaulan bebas merupakan suatu perilaku pertemanan yang tidak terikat oleh segala macam norma yang berlaku. Adapun menurut agama, pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun Selanjutnya, jenis pergaulan bebas. 1. Merokok dan penyalahgunaan narkoba. Coba kita lihat di sini ada gambar anak sekolah lagi merokok. Yang kedua, melakukan seks bebas. Yang ketiga, tawuran dan membuat kerusuhan. Yang keempat, sering menghabiskan waktu di dunia gelap. Adapun akibat pergaulan bebas, yang pertama pada gambar yaitu terlihat tertular infeksi menular seks. Yang kedua, dikucilkan dari lingkungan sosial karena tindak kriminal atau kejahatan. Ketiga, kehamilan di luar pernikahan. Yang keempat, terkena HIV atau AIDS. Min zalik. Adapun faktor penyebab pergaulan bebas, yang pertama yaitu rendahnya taraf pendidikan keluarga. Yang kedua, orang tua yang kurang memperhatikan pergaulan anaknya. Yang ketiga, kurang berhati-hati dalam berteman. 4. Keluarga. Adapun ciri-cirinya kalau kita menjaga pandangan, cara mengatasi pergaulan bebas terhadap anak. Yang pertama, menjaga pandangan. Yang kedua, berpakaian, menutup aurat, rapi, dan sopan. Yang ketiga, jujur pada diri sendiri. 4. Memilih teman bergaul yang soleh dan soleha. Semoga kita bisa menjaga pergaulan kita. Berikutnya, dampak negatif zina. 1. Nasab menjadi tidak jelas. Kedua, dijauhkan dan dikucilkan oleh masyarakat. Ketiga, mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Yang kelima, anak hasil zina tidak mendapatkan san. Sekarang masuk kita kepada materi zina. Pengertian zina. Secara bahasa, zina berasal dari kata zana, yazni,
yang artinya hubungan persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki yang mukallaf atau baligh tanpa akad nikah yang sah. Jadi, zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Adapun hukum berzina dalam Islam, terkait hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. Adapun dampak negatif melakukan zina. Yang pertama, mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dua, anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Ketiga, nasab menjadi tidak jelas. Keempat, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Kelima, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Yang keenam, disiksa oleh api neraka. Pembagian zina. Zina terbagi menjadi dua. Yang pertama, zina muhson. Yang kedua, zina ghairu muhson. Apa dia itu zina muhson? Zina muhson yaitu pezina sudah baligh, berakal, merdeka, sudah pernah menikah. Adapun hukum terhadap zina muhson adalah dirajam. Apa itu dirajam? Dilempar dengan batu sederhana sampai meninggal. Yang kedua, zina ghairu muhson. Zina ghairu muhson yaitu pezina masih lajang, belum pernah menikah. Adapun hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1. Hukuman bagi pezina dan penuduh zina. 1. Hukum bagi pezina muhson. Hukum bagi orang yang melakukan zina muhson adalah dirajam sampai mati. Hukum rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah ditempatkan yang banyak dilalui manusia atau tempat keramaian. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan An-Nasai. Hukuman bagi pezina ghairu muhson. Hukuman bagi orang yang melakukan zina ghairu muhson adalah dera atau pukulan sebanyak 100 kali. Ditambah lagi dengan hukuman menghasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 2. Serta hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Abu Hurairah dan Zaid bin. Mari kita perhatikan dalil ayat tentang zina. Quran surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh sesuatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Secara umum, Quran Surat Al-Isra ayat 32 mengandung larangan mendekati zina, serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. 3. Imam Sayuti dalam kitabnya melukiskan bahwa perbuatan zina dapat mengakibatkan dampak negatif bagi pelakunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.